Melki Lakalena dan Joni Asadoma mau menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin proaktif dan mereka membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat. Halo, selamat datang di channel Proba Murata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Proba Murata ya. Dan kali ini kita akan membacakan satu berita ya. Sebenarnya ada beberapa berita, tetapi kita bacakan cukup satu saja ya. Beritanya terkait dengan aktivitas ya yang dilakukan oleh Gubernur terpilih NTT periode 2024 ya atau 2025-2030, Melki Lakalena ya. Jadi Melki Lakalena ini walaupun belum dilantik, tetapi ternyata Melki Lakalena sudah melakukan kerja-kerja politik yang luar biasa. Dia sudah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah menteri-menteri ya. Di sini ada yang pertama dari foxntt.com ya. Pada 4 Februari 2025, dia menulis berita dengan judul Melki Lakalena audiensi dengan Kepala Bappenas bahas agenda bangun NTT. Ya, lalu yang kedua adalah dari Info NTT pada 3 Februari 2025. Judul beritanya adalah bahas program Ayo Bangun NTT, Melki Lakalena bertemu Menteri Koperasi ya. Dan Melki Lakalena juga bertemu dengan menteri-menteri lain atau pejabat-pejabat lain terkait dalam membicarakan program atau strategi bagaimana membangun NTT gitu ya. Oke, di sini kita bacakan yang dari foxntt.com ya. Setelah itu baru kita bahas ya, saudara. Oke, Melki Lakalena audiensi dengan Kepala Bappenas bahas agenda bangun NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih Emmanuel Melkiades Lakalena melakukan audiensi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi di kediamannya di Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Pertemuan tersebut membahas agenda pembangunan di berbagai sektor di NTT. Sebagai Gubernur terpilih NTT, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hari ini kami berkesempatan berdiskusi terkait pembangunan NTT dengan Pak Menteri Bappenas, ujar Melki Gubernur NTT periode 2025-2030. Melki menyampaikan apresiasinya atas dukungan Menteri Bappenas yang telah lama terikat dengan NTT dan memiliki visi yang sama, yaitu menjadikan NTT sehat, cerdas, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Melki menekankan pentingnya kemajuan di beberapa bidang utama seperti infrastruktur, jalan, rumah sakit, transportasi laut, pertanian, peternakan, serta potensi laut dan perikanan di NTT. Saya sebagai Gubernur NTT terpilih memiliki semangat yang sama dengan Pak Menteri, semangat Ayo Bangun NTT. Ini adalah kerja kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, tambah Melki. Pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh nasional Richard Bagun dan tokoh diaspora NTT Jakarta Yos Nggarang. Sebelumnya dikabarkan salah satu program pasangan Melki Lakalena dan Joni Asadoma di NTT, pengembangan desa melalui hilirisasi, satu desa satu produk unggulan. Program ini bertujuan untuk mendorong setiap desa menghasilkan produk unggulan yang dapat diproses menjadi barang setengah jadi atau jadi, guna meningkatkan perekonomian lokal. Oke, saudara sekalian, jadi saya kira ini adalah pesan politik ya. Jadi pesan politik ini tentu punya dampak positif dan juga dampak negatif ya. Dampak positifnya yang pertama adalah mempercepat implementasi program ya. Jadi dari awal Melki Lakalena dan Joni Asadoma sudah mengetahui program-program dari pusat itu seperti apa ya, kebijakan pusat seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jikalau Melki Lakalena, Joni Asadoma memiliki program unggulan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, saya kira dari awal mereka sudah mengetahuinya sehingga ada sinkronisasi anggaran di situ ya. Kemudian yang berikut adalah Melki Lakalena dan Joni Asadoma mau menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin proaktif dan mereka membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat. Dan ini saya kira istimewa ya, karena Melki Lakalena ini adalah mantan politisi nasional yang punya relasi baik, yang punya teman-teman baik, yang saat ini adalah sebagai menteri atau wakil menteri ataupun kepala badan. Jadi ini menjadi satu keunggulan atau satu keuntungan bagi masyarakat NTT ketika memiliki seorang gubernur
yang memiliki relasi baik dengan pemerintah pusat ya. Kemudian dampak positif yang ketiga, yang keempat adalah mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atau kegagalan-kegagalan lebih awal gitu ya. Jadi jauh-jauh hari mereka mampu mengantisipasi jikalau mungkin ada ketidakcocokan atau ada ketidaksinkronan antara program pusat dan juga visi misi dari Melki Lakalena dan Joni Asadoma, sehingga jauh-jauh hari mereka sudah mampu mengantisipasi. Jadi saya kira ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat NTT. Kenapa? Karena masyarakat NTT memiliki seorang pemimpin, ya walaupun belum dilantik, tetapi dia memiliki relasi yang sangat baik dengan pemerintah pusat. Ya, jadi ini membangun optimisme dari masyarakat ya, masyarakat NTT bahwa ya NTT berada di tangan yang tepat dan tentu 5 tahun ke depan ini masyarakat berharap NTT mengalami kemajuan yang signifikan. Kira-kira begitu ya. Itu adalah dampak pesan yang berdampak positif gitu ya. Kemudian ada juga pesan yang berdampak negatif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Melki Lakalena ya dengan bertemu para pejabat, menteri dan sebagainya ini bagi oposisi atau bagi kritikus, saya kira ini menjadi kesempatan mereka untuk mengevaluasi atau mengawal Melki Lakalena. Mereka akan menunggu bukti dari hasil atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Melki Lakalena saat ini gitu ya. Jadi ketika suatu saat misalnya Melki Lakalena atau kepemimpinan Melki Joni tidak mampu ya mengeksekusi program dengan baik atau dalam tanda kutip gagal atau tidak berhasil dan sebagainya, maka kesempatan itu akan menjadi kesempatan empuk bagi oposisi atau bagi kritikus untuk menghajar Melki Lakalena. Dan saya kira ini menjadi rekam atau jejak digital yang akan dipakai oleh kelompok-kelompok kritikus atau kelompok oposan untuk menyerang atau membuli Melki Lakalena. Kira-kira begitu ya. Jadi dua perspektif ini akan terus seiring sejalan ya. Kita sebagai masyarakat kita harus optimisme ya bahwa Melki Lakalena dan Joni Asadoma akan mampu memimpin NTT ya dengan kemampuan mereka yang luar biasa ya, memiliki relasi yang baik, dan harapan kita semua adalah relasi yang baik ini akan membawa keberkahan bagi masyarakat NTT ya. Kemiskinan harus berkurang ya, stunting harus turun ya, pengangguran harus turun, infrastruktur harus semakin baik, masalah pendidikannya bangunan gedung sekolah yang amburadul harus diperbaiki dan sebagainya dan sebagainya. Kita berharap seperti itu, kita punya optimisme karena kita tahu bahwa Melki Lakalena dan Joni Asadoma adalah pemimpin yang pas saat ini karena mereka memiliki relasi yang luar biasa. Sementara oposisi dan kritikus siap membuktikan ya, menunggu bukti dari Melki Lakalena dan Joni Asadoma. Kalau misalnya Melki Lakalena dan Joni Asadoma tidak mampu membuktikan apa yang mereka sampaikan, apa yang sudah mereka tunjukkan ke publik, maka mereka akan dihajar habis-habisan. Kira-kira begitu ya, sahabat atau saudara sekalian. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap, salam Proba Morata.